Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita pasti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di puasa ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan yang terang benderang hingga saat ini. Baiklah pemirsa Baitul Makmur TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini pembahasan kita adalah temanya sekitar puasa, yaitu apa saja yang berkaitan dengan puasa, yaitu pertama pengertian puasa, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, dan sunah-sunah puasa. Insya Allah kali ini saya tidak sendiri, saya akan didampingi oleh Ustadz Zainal Mustafa. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sehat. Baik, langsung saja untuk pembahasan yang sebagaimana saya sebutkan tadi akan dibahas oleh Ustadz Zainal Mustafa. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amma ba'd, yang kami hormati para pemirsa TV Baitul Makmur, alhamdulillah kita pada hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah, nikmat iman Islam sehingga bisa melaksanakan puasa Ramadan. Semoga puasa Ramadan kita ini selalu menjadi puasa ibadah yang sempurna yang diterima oleh Allah, dan kita nantinya keluar dari Ramadan oleh Allah dijadikan hamba yang fitrah, yang suci, terhapus dosa-dosa kita semuanya. Amin, amin. Pada kali ini kami akan menyampaikan tentang perihal yang berkenaan dengan puasa. Yang pertama mungkin pengertian puasa itu sendiri, yaitu menurut syariat Islam puasa itu suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, perbuatan buruk maupun dari hal yang membatalkan puasa, yaitu mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari yang disertai dengan niat karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Kemudian puasa di dalam Islam sering disebut shaum, yang itu merupakan salah satu ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan pengertian puasa Ramadan selain menjaga hawa nafsu juga wajib dilakukan oleh umat Islam. Hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah yang tadi sudah kami nukil, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi firman Allah tadi menjelaskan bahwa melaksanakan puasa Ramadan adalah wajib hukumnya. Sehingga kalau itu wajib maka harus dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan nanti akan mendapatkan dosa. Bentuk pertanggungjawaban dari wajib itu yaitu bentuk pertanggungjawaban manusia kepada penciptanya secara langsung serta kegiatan yang menyangkut hablum minallah. Selain pengertian puasa Ramadan di atas, ada beberapa hal yang penting lainnya yang menyangkut puasa Ramadan ini, antara lain rukun puasa, syarat sahnya puasa, syarat wajibnya puasa,
dan nanti ada sunah-sunah puasa. Kalau rukun puasa, yang namanya rukun, sebelum rukun, syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa itu ada 4, yaitu yang pertama Islam. Sehingga kalau puasa Ramadan itu dilakukan oleh orang selain Islam, maka tidak sah puasanya. Yang kedua yaitu berakal. Berakal ini disyariatkan sepanjang hari. Artinya orang itu harus sepanjang hari, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu tetap terjaga akalnya, artinya tetap sehat akal. Kemudian yang ketiga syarat sahnya yaitu tidak haid atau nifas. Sehingga ketika orang di waktu siang kok keluar darah haid, maka puasanya batal, tidak sah, ya. Kemudian syarat sah yang keempat yaitu mengetahui bahwa di hari itu dia boleh berpuasa. Artinya bukan di hari yang dilarang untuk berpuasa, sebagaimana telah dibahas tadi, ya. Kemudian syarat wajib, tadi syarat sah puasa, sekarang syarat wajib puasa. Kalau syarat wajib puasa ada 7 di sini, yaitu yang pertama mempunyai keyakinan Islam atau beragama Islam tadi, itu juga merupakan syarat wajib puasa. Sehingga kalau orang Islam itu wajib berpuasa, kemudian telah melalui masa balik atau telah mencapai umur dewasa. Kalau orang sudah dewasa, sudah balik, itu berkewajiban untuk berpuasa, karena puasa Ramadan itu kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah kepada hambanya. Yang ketiga mempunyai akal. Jadi orang yang berakal itu yang wajib berpuasa. Orang yang tidak berakal atau sakit jiwa itu tidak wajib puasa. Makanya ketika terutama siswa-siswi Baitul Makmur, kalau itu selama masih sehat akal itu wajib berpuasa. Kalau memang tidak mau berpuasa berarti mungkin itu berbahaya, ya. Artinya karena yang tidak berakal itu boleh tidak berpuasa. Sehingga kalau kalian merasa masih sehat akal, ya harus wajib berpuasa. Kemudian yang selanjutnya, bukan seorang musafir atau sedang melakukan perjalanan jauh. Kalau orang dalam keadaan musafir, dalam bepergian jauh, itu tidak wajib, tapi ketika dia kuat melaksanakan puasa, dia diharapkan tetap puasa. Ya, artinya boleh tidak berpuasa ketika dalam keadaan bepergian jauh. Selanjutnya, suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas ini ketika orang perempuan haid maka tidak wajib, bahkan berdosa kalau memaksakan untuk berpuasa. Ya, nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Itu juga dilarang untuk berpuasa, artinya tidak wajib berpuasa. Selanjutnya mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ketika dia mampu, wajib melakukan puasa Ramadan ini. Mungkin sementara itu ada yang bisa kita diskusikan. Kalau memang nanti masih memungkinkan waktu, kita lanjutkan pada pembahasan hal yang lain. Oke. Terima kasih pada penjelasannya yang sangat bermanfaat bagi kami, terutama anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Bahwasanya pengertian puasa tadi seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Zain adalah menahan diri. Waktunya kapan? Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan syarat-syarat sahnya puasa tadi juga disebutkan oleh Ustaz Zain. Kemudian syarat wajib yang harus dilakukan, apa sih yang mewajibkan kita untuk puasa, itu juga telah dijelaskan oleh Ustaz Zain. Nah, ini bagus sekali untuk pengetahuan kita tentang
bagaimana puasa tersebut dan bagaimana kita agar tetap hati-hati dalam menjalankan ibadah puasa untuk tahun ini. Alhamdulillah. Nah, ada yang sangat meragukan bagi kami ini untuk misalnya ada contoh seperti ini, ada orang mampu atau secara fisik dan jasmani itu dia mampu untuk menjalankan puasa, akan tetapi tidak menjalankan puasa, itu bagaimana? Ya, terima kasih. Karena tadi sudah disampaikan bahwa puasa ini suatu kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada semua muslim yang mampu. Ya, tadi syarat wajibnya salah satunya mampu. Ke orang tersebut itu tidak melakukan puasa padahal mampu, maka itu dihukumi dosa. Sehingga di sana karena puasa itu salah satu rukun Islam, maka Islamnya tidak sempurna. Di sana dinyatakan bahwa rukun Islam yang 5 itu merupakan pondasi bagi seorang muslim. Sehingga kalau salah satu pondasi atau penguat dari rukun Islam yang 5 itu, maka Islamnya tidak sempurna, sehingga orang tersebut juga termasuk orang yang nantinya akan mempertanggungjawabkan di akhirat dan nantinya juga akan mendapatkan siksa. 5 rukun itu disampaikan oleh Rasulullah, bunayya Islam khamsin, syahadatan alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. 5 itu harus dilaksanakan oleh semua muslim bagi yang mampu. Ketika tidak dilaksanakan salah satunya, itu tadi harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah dan akan mendapatkan siksa dari Allah. Okay. Terima kasih atas jawabannya Ustaz Jen, penjelasan yang sangat bagus sekali. Nah, bagi pemirsa Baitul Maqmul TV yang ada di rumah atau anak-anak sekalian yang ingin bertanya, nanti bisa menuliskan di kolom komentar yang ada di channel YouTube kami. Nanti insya Allah akan kami jawab dengan kemampuan kami, insya Allah itu yang bisa sampaikan. Nah, baik, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kalau tadi berkaitan dengan pengertian puasa, syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Nah, selanjutnya adalah rukun puasa dan sunnah-sunnah puasa. Akan dijelaskan oleh Ustaz Zen. Silakan Ustaz. Terima kasih. Baik, pemirsa TV Baitul Makmur. Untuk selanjutnya tadi sudah syarat sah dan syarat wajib puasa, dan ini yang penting juga yaitu rukun. Rukun puasa itu sangat penting sekali. Ketika rukun ini ditinggalkan, maka puasanya juga tidak sah, dinyatakan batal. Adapun rukun di dalam puasa itu ada 2. Rukunnya ada 2, hanya sedikit, tapi ini sangat penting dan perlu diperhatikan. Kalau 2 ini sampai tidak terpenuhi, maka puasa kita menjadi batal. Yang pertama rukunnya yaitu niat. Niat merupakan tahapan penting dalam menjalankan ibadah puasa. Niat itu dilakukan mulai terbenamnya matahari sampai menjelang terbitnya matahari. Ya, sehingga niat puasa itu boleh dilakukan setelah berbuka puasa. Berbuka puasa, kalian niat akan melaksanakan puasa di hari esok fardu karena Allah Ta'ala. Itu sudah sah. Nanti puasa yang akan kita lakukan besok siang harinya. Ya, niat itu harus diucapkan di dalam hati. Ketika kita biasanya setelah sholat, setelah azan isya itu biasanya puji-pujian, ya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana di sanati fardhan lillahi ta'ala. Ketika kita pujian-pujian seperti itu belum sah, belum dikatakan niat. Kalau tidak dilakukan niat itu di dalam hati, harus di dalam hati. Di dalam hati itu niat harus sesuai dengan pengertian kita. Saya niat
puasa Ramadan pada hari ini fardu karena Allah Ta'ala. Itu sudah sah puasa yang akan kita lakukan di hari esoknya. Ya, sekali lagi itu harus dilakukan di dalam hati. Niat itu dilaksanakan di dalam hati. Itu niat. Ya. Kalau misalnya lupa niat sampai subuh, misalnya gimana? Tetap harus melaksanakan puasa, tapi puasa itu dianggap tidak sah. Sekali lagi, tetap harus melakukan puasa. Nanti di luar Ramadan harus nanti diganti, dikodok. Ya, itu kalau lupa niat. Makanya sholat taraweh itu penting. Ya, walaupun sunnah itu penting. Biasanya setelah sholat taraweh itu imamnya mengajak jamaah untuk niat puasa untuk hari esok bersama-sama. Ya, sekali lagi kami ingatkan, niat harus dilakukan di dalam hati. Yang kedua, rukun, yaitu menahan diri dari kegiatan makan, minum, bersetubuh maupun hal-hal yang lain. Memasukkan sesuatu ke 7 lubang mulut. Baik, adapun rukun puasa yang kedua yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu yaitu memasukkan sesuatu ke 7 lubang. Mulut yang bermakna kerongkongan itu nanti ya. Kemudian 2 hidung, 2 lubang telinga, dan 2 lubang bawah yaitu kubul dan tubul. Sehingga kalau kita dalam berpuasa siang hari memasukkan sesuatu ke salah satu 7 lubang itu, maka puasa kita menjadi batal. Ya, kalau mulut tadi yang membatalkan itu kalau sampai kerongkongan. Kalau masih di mulut saja tidak batal. Sehingga ketika kita memasukkan misalnya sesuatu ke mulut tapi tidak sampai tertelan, maka itu tidak dikatakan batal puasanya. Kemudian di samping rukun yang sudah kita bahas tadi, ada kesunan-kesunan yang itu juga perlu kita perhatikan, karena kesunan-kesunan kalau kita lakukan itu akan menambah sempurnanya ibadah puasa kita. Adapun sunah-sunah puasa antara lain yaitu sahur, makan sahur. Sahur itu sunnah hukumnya, tapi di sana dimakan sahur itu ada berkah dari Allah, sehingga kalau orang puasa dengan melakukan sahur, insya Allah puasanya itu akan lebih ringan bagi orang yang berpuasa. Kemudian kesunahan yang lain, menyegerakan berbuka saat waktu buka sudah masuk. Artinya ketika sudah masuk waktu berbuka itu menyegerakan. Tapi ingat, ada amaliyah yang sangat penting diperhatikan di sana. Ketika beduk berbuka berbunyi, berarti masuk waktu maghrib. Di sana merupakan waktu yang sangat mustajabah, terutama di bulan Ramadan. Ketika kita sudah masuk waktu berbuka, sebelum kita makan sesuatu atau minum, itu usahakan berdoa dulu. Tentunya berdoa sebelum berbuka puasa, juga doa yang lain, karena di waktu itu sangat mustajabah. Yang di sana ada riwayat Nabi Musa itu seorang kalamullah, nabi yang kalamullah, yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Itu masih ada 70 hijab dengan Allah. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad, khusus umatnya Nabi Muhammad, di waktu maghrib itu tidak ada hijab sama sekali dengan Allah. Sehingga gunakan ketika masuk waktu sahur, waktu berbuka, berdoa dulu, jangan langsung makan atau minum. Kemudian kesunahan yang lain, memperbanyak membaca Al-Quran, karena di bulan suci Ramadan itu termasuk bulan diturunnya Al-Quran, maka di situ disunahkan memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian disunahkan memperbanyak bersedekah, terutama memberi makan orang yang sedang berpuasa, ya, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Terus kemudian memperbanyak amalan-amalan yang lain, salah satunya sholat taraweh, sholat witir, itu diistiqomahkan, ya. Tapi sholat taraweh hanya di bulan Ramadan. Kalau sholat witir dilakukan kesunahan itu sepanjang masa.
Mungkin masih banyak kesunahan-kesunahan yang tidak bisa kami sampaikan di sini karena keterbatasan waktu. Mungkin itu Ustadz Nasrul yang bisa disampaikan. Semoga yang disampaikan tadi benar-benar membawa manfaat kepada kita semuanya, sehingga puasa kita nanti bisa menjadi ibadah puasa yang sempurna yang diterima oleh Allah. Terima kasih. Baik, begitu gamblang dan jelas penjelasan dari Ustadz Zain yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib dilakukan ketika puasa dan sunnah ketika puasa. Itu apa saja? Tadi kita sudah menekankan niat, kemudian menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan lain-lain. Nah, ada juga hal-hal yang sunnah berkaitan dengan puasa, terutama tadi harus sahur, sunnah untuk sahur, kemudian membaca doa ketika nanti berbuka puasa dan lain-lain. Itu penjelasan dari Ustaz. Alhamdulillah tadi penjelasan dari Ustaz Zain yang sangat jelas dan gamblang sekali untuk kita semuanya. Ini ada pertanyaan yang masih mengganjal di saya, Ustaz, yaitu berkaitan dengan bagaimana sih kalau kita itu berkumur atau sikat gigi pada waktu puasa. Misalnya sikat gigi pada pagi hari, kemudian ketika berwudu kita berkumur, apakah itu membatalkan puasa? Oke, terima kasih. Memang sebenarnya keterangan di sini karena keterbatasan waktu ini seharusnya ada makruh-makruhnya puasa, ya. Kalau berkumur-kumur itu boleh, batasnya sampai sikat gigi itu batasnya sebelum waktu zuhur, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau itu sudah di atas waktu zuhur, maka itu dihukumi makruh karena dikhawatirkan kalau sikat gigi terlalu keras atau tidak hati-hati, dikhawatirkan bisa masuk ke tenggorokan. Kalau orang berpuasa itu kan sikat gigi itu kadang-kadang kan menghilangkan rasa bau mulut, ya. Padahal di sana ada keterangan bahwa bau mulut orang yang berpuasa nantinya di akhirat di hadapan Allah itu masih lebih harum dibandingkan dengan minyak kayu, atau yang di sana dikatakan lebih harum daripada minyak misik, ya. Sehingga kalau memang orang berpuasa itu mulutnya berbau, itu lumrah, dibiarkan saja, ya. Karena di hadapan Allah sekali lagi itu masih harum dibandingkan minyak misik, ya. Sehingga tidak sampai membatalkan puasa, Ustaz, tapi hukumnya bisa masuk ke hukum makruh. Ya, terima kasih atas penjelasannya Ustaz Zain. Mungkin kita cukupkan sampai di sini pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz Zain. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita nanti ditemui atau dijumpai puasa-puasa yang selanjutnya insyaallah. Amin. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz Zain. Saya akhiri, saya selaku pembawa acara, apabila ada kata yang kurang berkenan atau yang menyakitkan hati para pemirsa Baitul Makmur TV, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Ustaz Zain. Baik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.